Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya di rumah. Hari ini saya akan melakukan implementasi kuliah daring mata kuliah Pancasila di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Oh iya, kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan. Di sini saya biasa dipanggil Raffi. Kalian bisa menghubungi saya di email saya, WhatsApp, Instagram, dan LinkedIn. Saya sudah terterakan semua di situ ya. Kemudian dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, ST MKes IPU ASEAN Engineering. Kita lanjut ya teman-teman. Hari ini saya mengambil topik yaitu mewujudkan nilai kemanusiaan sesuai nilai etik sila kedua. Jadi gini teman-teman, nilai kemanusiaan merupakan nilai yang sangat penting, nilai yang esensial bagi seorang manusia. Prinsip kedua dari Pancasila mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal. Jadi, di Pancasila itu sendiri kita tahu Pancasila sebagai falsafah kita, pandangan hidup kita, tetapi ada suatu nilai, yaitu nilai kemanusiaan yang ada di sila kedua. Itu merupakan hal yang sangat penting, hal yang harus kita tahu, kita pelajari. Mengapa? Agar kita menjadi aman dan tentram, saling mencintai, tidak saling menyakiti, gitu. Antara sesama manusia kita tidak boleh saling menyakiti, saling ejek, itu tuh tidak ada di dalam nilai kemanusiaan, gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Saya mengutip dari pernyataan seorang aktivis hak asasi manusia, yaitu Munir. Ia pernah berkata, membangun sebuah bangsa adalah membangun sebuah peradaban. Jadi teman-teman, apabila kita membangun bangsa kita maju. Kita membangun bangsa dengan jerih payah, berarti kita membangun peradaban juga teman-teman. Peradabannya tuh nanti bakalan ikut maju. Peradaban akan menjadi baik apabila bangsanya juga baik. Tapi kalau bangsanya buruk, bangsanya tidak mencerminkan sebuah bangsa yang baik, pasti peradabannya juga tidak akan baik. Seperti itu teman-teman. Munir merupakan aktivis pejuang HAM yang dibunuh di atas pesawat. Sampai saat ini kasusnya belum selesai teman-teman. Teman-teman kita, teman-teman mahasiswa masih banyak yang memperjuangkan kasus Munir ini sampai selesai. Tapi pemerintah enggan melakukan turun tangan. Gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Kali ini saya mengutip data yang saya ambil dari web Komnas HAM Republik Indonesia. Periode Agustus 2020, 2 bulan lalu, masih banyak teman-teman laporan kasus pelanggaran HAM. Kita bisa lihat, di DKI Jakarta sendiri 50 kasus sebagai daerah paling tertinggi. 1 bulan saja, aduan laporan ke Komnas HAM sudah 50 kasus. Miris teman-teman, kita merdeka lebih dari 70 tahun, tapi kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Hal ini pertanda apa? Pertanda nilai kemanusiaan belum dijunjung teman-teman. Nilai kemanusiaan masih dianggap sebelah mata. Padahal nilai kemanusiaan merupakan nilai yang sangat penting di suatu negara. Di sebuah bangsa itu merupakan nilai yang penting sebagai nilai kodrat manusia. Gitu. Kita lanjut ya. Saya mengutip 2 kalimat dari buku Yudi Latif. Kita baca bersama. Nasionalisme Indonesia dengan demikian memperjuangkan kesamaan manusia. Nasionalisme yang berperi kemanusiaan inilah yang akhirnya terpatri secara utuh dan cemerlang dalam sila kedua Pancasila.
Gini teman-teman, para pendiri bangsa kita tahun 45 berjuang mati-matian untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Mereka tidak melupakan nilai kemanusiaan. Ini benar teman-teman. Buktinya apa? Ya buktinya ada nilai kemanusiaan di Pancasila, sila kedua gitu. Kita dijajah 350 tahun. Nilai kemanusiaan itu tuh gak ada. Nilai kemanusiaan untuk bangsa Indonesia tuh dihilangkan. Kita dijajah. Nah, dari situ para pendiri bangsa kita harus berjuang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan akhirnya diwujudkan dalam sila kedua Pancasila. Bapak pendiri bangsa kita sudah bersusah payah memperjuangkan nilai kemanusiaan. Sekarang waktunya kita, agent of change, agent of social control, yang harus memperjuangkan dan terus melestarikan nilai kemanusiaan itu. Gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Dengan prinsip kesamaan kemanusiaan yang adil dan beradab, komitmen kemanusiaan dan ikatan persaudaraan bangsa Indonesia menembus batas lokal, nasional, atau regional, menjangkau persaudaraan antar manusia atau antar bangsa secara global. Hal ini mengandung arti nilai kemanusiaan kita itu bukan sama suku kita saja, sama agama kita saja, sama daerah kita saja, bukan teman-teman. Nilai kemanusiaan itu kita tidak pandang bulu. Oh, kamu dari sini, kamu dari agama ini, bukan seperti itu teman-teman. Tapi nilai kemanusiaan itu tuh luas, melebihi Indonesia saja, tetapi bangsa lain juga. Karena yang saya bilang tadi, nilai kemanusiaan itu tuh nilai kodrat manusia. Bukan punya orang Jawa, bukan punya orang Sunda, bukan punya orang Batak gitu teman-teman. Nilai kemanusiaan tuh global, antar bangsa, antar negara, bukan hanya regional saja gitu. Kita lanjut ya. Gambar ini merupakan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan hak asasi manusia di Indonesia. Ini merupakan langkah baik dari pemerintah. Sekarang tinggal kita sebagai penggerak yang harus mewujudkan nilai kesamaan kemanusiaan itu sendiri. Kemudian saya mengutip dari bukunya Profesor Notonegoro. Ia berkata bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai oleh nilai ketuhanan, meliputi dan menjiwai sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi teman-teman, sila kedua ini diliputi, didasari oleh sila pertama. Dan meliputi sila ke-3, 4, 5. Jadi, nilai kemanusiaan kita diliputi oleh nilai ketuhanan, dan nilai kemanusiaan kita juga meliputi nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Gitu teman-teman. Jadi, 5 sila ini saling ada hubungan timbal balik. Bukan sila yang berdiri sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir saya mengutip pernyataan dari guru bangsa. Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme. Pluralisme dan toleransi merupakan nilai kemanusiaan juga teman-teman. Gebrakan-gebrakan Gus Dur selama menjadi presiden selalu mengedepankan nilai kemanusiaan dan persamaan sebagai seorang manusia. Ia berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Hal ini benar teman-teman. Misal ada sebuah negara, tapi negara itu tidak memandang nilai kemanusiaan. Mereka hanya menjalankan nilai politik, tidak ada gunanya teman-teman.
iya politiknya jalan, tapi nilai kemanusiaannya tidak diperhatikan. Hak asasi manusia tidak diperhatikan, itu tidak ada gunanya. Percuma ada sebuah negara, tapi nilai kemanusiaan tidak dipandang, hanya dipandang sebelah mata. Itulah teman-teman pentingnya nilai kemanusiaan. Pentingnya nilai kemanusiaan bisa kita ambil, kita bisa hidup tentram, hidup aman, saling menghargai antar sesama, tidak membeda-bedakan. Itulah wujud nilai kemanusiaan yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Saya menggunakan dari 2 buku dan 1 jurnal. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa memberikan pertanyaan kepada saya di email dan di nomor WhatsApp saya. Kalian boleh bebas bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.